لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang diselenggarakan di Masjid At-Taswiq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita sedang mempelajari bab yang berjudul Al-Kufru atau kekafiran. Dan kita belum selesai dari bab tersebut. Sudah kita sebutkan bahwa kufur atau kekafiran definisinya adalah lawan bagi iman. Kufur adalah lawan bagi iman. Kufur perbuatannya orangnya disebut kafir. Iman perbuatannya orangnya disebut mukmin. Jadi kufur merupakan lawan kata bagi iman dan kafir merupakan lawan kata bagi mukmin. Dan sudah kita sebutkan bahwa kufur atau kekufuran itu tidaklah satu tingkatan, melainkan ada dua tingkatan. Kufur itu tidak hanya satu tingkatan, melainkan ada dua tingkatan. Yang pertama disebut dengan kufur akbar alias kufur besar. Dan yang kedua disebut dengan kufur asghar alias kufur kecil. Dan pada pertemuan di bulan lalu kita sedang pelajari macam yang pertama, yaitu tentang kufur akbar alias kufur besar. Dan sudah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan kufur besar adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat kekafiran yang besar, yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik disertai dengan pendustaan ataupun tanpa pendustaan. Baik disertai dengan pendustaan ataupun tanpa pendustaan. Artinya kufur besar ini terjadinya tidak hanya dengan sikap pendustaan, akan tetapi ada kalanya kufur besar ini terjadi dengan bentuk yang lain, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Adapun tentang konsekuensi hukum dari kufur besar, maka sebagaimana telah kita sebutkan, kufur besar ini dapat mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Akibat dampak dari kufur besar apa? Mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Artinya
kalau ada seseorang yang awalnya muslim kemudian terjatuh ke dalam salah satu dari bentuk-bentuk kufur besar, maka pada saat itu statusnya berubah dari muslim menjadi kafir, ya, alias keluar dari agama Islam disebabkan kufur besar yang dia terjatuh padanya. Dan pada bulan lalu kita sudah singgung bahwa kufur besar ini ada beberapa macam. Kufur besar ini ada beberapa bentuk dan disebutkan oleh para ulama bahwa kufur besar setidaknya ada 5 macam. Kufur besar setidaknya ada 5 bentuk. Artinya ada 5 bentuk kufur besar yang apabila seorang muslim terjatuh ke dalam salah satu dari 5 tersebut, maka dia menjadi kafir alias keluar dari agama Islam. Apa saja 5 macam tersebut? Yang pertama adalah kufur karena pendustaan. Kufur karena pendustaan. Baik pendustaan tersebut secara zahir ataupun secara batin. Artinya, kalau ada seseorang yang berkeyakinan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdusta, atau ia mendustakan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang seperti ini menjadi kafir alias keluar dari agama Islam. Kapan tadi? Kalau dia mendustakan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Atau dia mendustakan suatu ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga menyebabkan orang tersebut menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Karenanya sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh didustakan. Demikian pula seluruh ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak boleh didustakan, akan tetapi wajib dibenarkan dan diimani. Dan kita sudah sebutkan dalilnya ada di surat Al-Ankabut ayat 68. Al-Ankabut ayat 68. Dicatat dan nanti bisa dilihat ayatnya. Surat Al-Ankabut ayat 68. Baik, yang kedua, macam kufur besar yang kedua yang menyebabkan orangnya menjadi kafir alias keluar dari agama Islam adalah kufur karena sikap enggan. Kufur karena sikap enggan dan menyombongkan diri. Ini bentuk yang kedua yang bisa menyebabkan orangnya menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Apa tadi? Sikap enggan dan menyombongkan diri. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau ada seseorang yang awalnya muslim, dia sudah tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun juga sudah tahu tentang ajaran. Dia pun juga sudah tahu tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata dia tidak mau tunduk manut terhadapnya karena menyombongkan diri, maka sikap seperti ini merupakan kekafiran. Perhatikan ini, ya. Tadi apa? Sikap enggan dan menyombongkan diri. Sudah tahu
tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian dia tidak mau tunduk manut kepadanya karena menyombongkan diri, maka ini menyebabkan orangnya menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Dan bentuk kekafiran seperti inilah yang menyebabkan iblis dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 34. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dalam ayat tersebut Allah taala sendiri yang langsung memvonis kafir kepada siapa? Iblis. Dan kita bisa baca ayatnya. Memangnya apa bentuk kekafiran iblis? Kok sampai divonis kafir oleh Allah langsung? Jawabnya, karena iblis itu aba wastakbara. Karena iblis itu telah enggan dan menyombongkan diri. Ketika Allah perintahkan untuk apa? Bersujud dalam rangka menghormati siapa? Nabi Adam alaihissalam. Iblis sudah tahu, iblis sudah kenal, bahkan iblis berbicara ya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun dia bersikap enggan dan menyombongkan diri. Itulah penyebabnya kenapa iblis dinyatakan kafir. Oleh sebab itu, kalau kemudian ada manusia ya yang juga bersikap enggan, menyombongkan diri, tidak mau tunduk manut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang beliau bawa, padahal dia sudah tahu tentang kebenarannya, maka tidak ada bedanya orang ini dengan iblis. Tidak ada bedanya orang ini dengan siapa? Dengan iblis. Karena sama-sama punya sikap apa tadi? Enggan dan menyombongkan diri. Ayo. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, ya, macam atau bentuk kufur besar yang ketiga yang menyebabkan orangnya menjadi kafir, keluar dari agama Islam, yaitu kufur karena keraguan. Kufur karena apa? Keraguan. Artinya ada loh seseorang yang menjadi kafir, keluar dari agama Islam itu gara-gara ragu. Jadi cuma karena ragu saja seseorang itu bisa menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Timbul pertanyaan, ragu yang seperti apa yang menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam? Jawabnya adalah tatkala seseorang ragu dan tidak mantap akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hatinya dia masih menyimpan keraguan. Apa betul, apa benar ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dia masih menyimpan keraguan. Apa benar ada seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa benar ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keraguan seperti ini menyebabkan orangnya menjadi apa tadi? Kafir, keluar dari agama Islam. Karena iman itu tidak menerima keraguan. Iman itu harus ya yakin. Kalau masih ragu-ragu, ini bukan iman, ini kekafiran. Ya, oleh sebab itu jangan pelihara dan jangan biarkan ada sedikit saja rasa ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampaikan dalilnya di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Ayo, bisa dicatat
dan dilihat nanti ayatnya. Nah, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang terakhir kita pelajari pada bulan lalu sampai nomor 3. Masih ada 2 lagi. Langsung saja. Sekarang yang keempat. Ya. Bentuk kufur besar yang keempat yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam. Apa itu? Yaitu kufur karena berpaling total. Kufur karena berpaling total dari agama Islam. Dari agama Islam. Artinya ada loh orang yang menjadi kafir, keluar dari agama Islam gara-gara punya sikap berpaling. Berpaling total dari agama Islam. Dia menghindar dan menjauh dari ajaran Islam. Ini ya, dijelaskan oleh para ulama. Maksud dari sikap berpaling ini adalah seseorang berpaling dari segala ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan pendengarannya, hatinya, dan pengetahuannya. Artinya begini, kalau ada orang yang asalnya Muslim, KTP-nya Islam, tapi selalu bersikap berpaling, selalu menjauh, selalu menghindar dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak mau dia pelajari, tidak mau dia amalkan, maka sikap seperti ini bisa menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam. Karena tidak ada gunanya identitas keislaman kalau disertai dengan sikap berpaling. Apa manfaatnya mengaku-ngaku diri sebagai seorang muslim tapi selalu berpaling, menjauh, menghindar dari ajaran Islam itu sendiri? Tidak mau belajar Islam, tidak mau mengamalkan Islam, Islamnya cuma identitas. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan orangnya apa? Menjadi kafir, ini keluar dari agama Islam. Ini kita ngomong begini bukan omong-omong. Apa omong-omong? Apa omong-omong? Omong kosong? Bukan. Ini ada dalilnya. Bisa dibuka ya. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Lihat ya nanti ayatnya. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma." Artinya, tidaklah kami telah menciptakan langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Lanjut kata Allah di sini. Di penghujung ayat Allah berfirman, "Walladzina kafaru," garis bawahi. Allah mengatakan kafaru. "Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun." Namun orang-orang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa petik faedah bahwa cuma orang kafir saja yang selalu bersikap apa? Berpaling. Lihat ayatnya tadi, Al-Ahqaf ayat 3. Ya. Allah tegaskan cuma orang kafir saja yang selalu punya sikap berpaling dari ajaran Islam. Tidak mau dipelajari, tidak mau diamalkan. Kata Allah, yang seperti itu cuma orang kafir saja. Ya, demikian. Kalau memang betul dia muslim, harusnya dia pelajari agamanya. Harusnya dia amalkan agamanya. Ya. Adapun kalau berpaling, menjauh, menghindar, tidak mau dengar pengajian, tidak mau dengar pengajian, tidak mau mendengar firman Allah,
tidak mau mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islamnya cuma identitas, ini bahaya. Ya, ini berbahaya. Dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam yang bentuk ini. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang kelima, ini bentuk yang terakhir. Ya. Bentuk kufur besar yang terakhir. Ya. Yang bisa menyebabkan orangnya apa? Jadi kafir, keluar dari agama Islam. Apa itu? Yaitu kufur karena kemunafikan. Kufur karena apa? Kemunafikan. Timbul pertanyaan, kemunafikan seperti apa yang menyebabkan orangnya kafir, keluar dari agama Islam? Maka kata ulama, kemunafikan yang dimaksud adalah seseorang menampakkan keimanan padahal dia menyembunyikan apa? Kekafiran. Ini namanya kemunafikan. Dia menampakkan keimanan padahal dia menyembunyikan apa? Kekafiran. Jadi secara lahirnya, secara lahirnya depan orang, ya, di depan orang lain menunjukkan keislaman. Di depan orang lain menunjukkan identitas Islam. Tapi sebetulnya dalam batinnya, dalam hatinya dia menyembunyikan apa? Kekafiran. Maka ini namanya kufur karena apa tadi? Kemunafikan. Ini. Dan inilah kekafirannya orang-orang munafik. Di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu ikut sholat berjamaah. Kita ulang. Di zaman Nabi itu SAW, orang-orang munafik juga ikut apa? Sholat berjamaah. Bahkan lebih dari itu, orang-orang munafik pun ikut berjihad. Namun mereka semua di sisi Allah kafir. Kenapa? Karena mereka cuma menampakkan keimanan, namun mereka apa? Menyembunyikan kekafiran. Dalilnya catat surat Al-Baqarah ayat 8. Surat Al-Baqarah ayat 8. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah ayat 8, ya dilihat ya. Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah berfirman yang artinya, di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah di penghujung ayat? Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Lihat. Artinya apa? Ini imannya para pembohong, para pendusta. Ya. Di depan orang lain menampakkan apa? Keimanan. Namun sejatinya dia menyembunyikan apa? Kekafiran. Dia mungkin bisa membohongi orang lain, tapi dia tidak bisa membohongi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya ini. Ya, ini kekafirannya orang-orang munafik. Allah tidak akui sholatnya, Allah tidak akui jihadnya. Ketika dia apa? Menyembunyikan kekafiran. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Biasanya sampai menit 45. Betul, enggak apa-apa ya. Lanjut lagi ya. Kalau ada jamaah yang buru-buru mau aktivitas lain yang tidak apa-apa, silakan bisa beranjak dulu. Sampai menit 45 ya. Sedikit lagi. Ini sayang sebulan sekali kalau tidak dimanfaatkan ya dengan maksimal. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Selesailah kita tadi dari mempelajari 5 macam atau 5 bentuk kekafiran besar alias kufur akbar. Coba diulang 5 tadi apa saja? Yang pertama, kufur karena pendustaan. Yang pertama karena apa tadi? Pendustaan. Yang kedua karena apa? Sikap enggan
menyombongkan diri. Yang ketiga karena apa? Keraguan. Yang keempat karena apa? Berpaling. Yang kelima apa? Tadi yang terakhir, kemunafikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sedikit lagi 5 menit terakhir. Kita lanjut kepada ya tingkatan kufur berikutnya. Ya. Yang kedua yang disebut dengan kufur asghar, alias kufur kecil. Kalau yang tadi 5 itu kufur apa? Besar itu. Menyebabkan orangnya apa? Keluar dari agama Islam. Nah, sekarang kita pelajari ada loh kufur atau kekafiran yang levelnya asghar, alias kecil. Disebut kecil di sini bukan maksudnya untuk diremehkan, Pak. Disebut kecil di sini bukan maksudnya untuk diremehkan. Bukan maksudnya untuk disepelekan. Ini disebut kecil kalau dibandingkan dengan yang besar. Bukan maksudnya sepele, bukan maksudnya remeh. Kenapa disebut kecil? Karena bahayanya tidak sebesar yang kufur besar. Dua-duanya sama-sama sangat berbahaya, akan tetapi yang paling bahaya tadi apa? Kufur besar. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan kufur kecil? Disebutkan oleh para ulama, kufur kecil adalah setiap dosa yang disebut dengan kata kufur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun tidak sampai pada tingkat kufur akbar atau kufur besar. Saya ulang ya. Jadi pengertian kufur kecil apa tadi? Setiap dosa yang disebut dengan sebutan apa? Kufur di dalam ayat ataupun dalam hadis, tapi tidak sampai tingkat kufur besar atau kufur akbar. Nah, jadi begini, ada loh sejumlah dosa dan maksiat yang Allah sebut sebagai kufur, namun tidak sampai kufur besar. Nah, sekarang konsekuensi hukumnya, apa akibat dan dampak dari kufur kecil? Kalau tadi dampak dari kufur besar apa? Mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Sedangkan dampak dari kufur kecil itu tidak sampai seperti itu. Konsekuensi dari kufur kecil adalah haram dan merupakan dosa besar, akan tetapi tidak mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Nah, itu perbedaannya kufur besar dan kufur kecil. Jadi kufur besar itu mengeluarkan orangnya dari agama Islam, sedangkan kufur kecil orangnya masih muslim, tapi dia telah berbuat dosa besar. Nah, itu. Baik, jelas ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup materinya, kita akan sebutkan ya contoh kufur asghar, contoh kufur kecil. Ya, sebetulnya kita ingin sampaikan ada 5, namun berhubung waktu 1 saja dulu. Kemudian di kesempatan berikutnya kita lanjut kembali insyaallah. Baik. Di antara contoh kufur asghar, kufur kecil yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, yang pertama yang disebut dengan kufur nikmat. Apa namanya? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Timbul pertanyaan, kufur nikmat itu seperti apa? Jawabnya kata para ulama, kufur nikmat atau begini. Seseorang dikatakan kufur nikmat ketika dia tidak menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan pada perkara yang Allah ridhoi. Alias begini.
Dia sudah Allah anugerahkan suatu nikmat, akan tetapi nikmatnya malah dipakai untuk bermaksiat. Ini namanya kufur atau syukur? Kufur. Allah kasih nikmat tapi dipakai untuk apa? Maksiat. Ini namanya syukur atau kufur? Kufur. Disebut dengan kufur nikmat. Dia baru dikatakan bersyukur kalau nikmatnya digunakan untuk ketaatan. Contoh, punya uang, nikmat atau bukan? Nikmat. Siapa yang kasih? Allah. Kalau nikmat uang tersebut kemudian dibelanjakan untuk yang haram, ini syukur atau kufur? Kufur. Timbul pertanyaannya, kufurnya kufur besar atau kufur kecil? Kecil. Orangnya masih muslim, tapi dia telah berbuat apa? Dosa besar. Ya, demikian. Dalilnya lihat. Yang terakhir kita tutup. Dalilnya surat An-Nahl ayat 112. An-Nahl ayat 112. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Artinya, mari kita simak. Allah berfirman yang artinya Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, lalu penduduknya malah kufur. Ini dia. Penduduk negeri tersebut malah apa? Kufur terhadap nikmat siapa? Nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka telah perbuat. Ini dalilnya. Ada disebut dengan fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur nikmat. Jadi kesimpulannya begini. Kalau ada muslim kemudian dia kufur nikmat, menggunakan nikmat untuk maksiat, muslim seperti ini menjadi kafir atau masih muslim? Masih muslim, tapi dia telah apa? Berbuat dosa besar. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, sampai sini saja materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Langsung diakhiri atau ada yang disampaikan? Cukup? Demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita, Allah berkahi hidup kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.